Selamat sore rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan sekalian dilimpahkan kesehatan selalu ya. Oke, omon-omon kali ini membahas mengenai republikanisme. Ya, saya sambil ngopi ya. Bagi saya ya, topik mengenai republikanisme adalah topik yang sangat penting. Alasannya sederhana, bahwa ada kata republik sebelum kata Indonesia. Dan atau dengan kata lain, bahwa negara bangsa yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta adalah negara bangsa berbentuk republik. Nah, yang jadi soal bahwa selama ini kita kerap menerima begitu saja istilah republik tanpa mempertanyakan asumsi-asumsi dan atau landasan filosofis yang melatar belakanginya. Padahal istilah republik itu bersumber dari suatu tradisi filsafat politik yang disebut sebagai republikanisme. Nah, itu artinya seharusnya juga bahwa negara bangsa yang mengklaim sebagai negara bangsa berbentuk republik yang mengandung berbagai macam implikasi secara praksis, baik secara ketatanegaraan, secara etikalitas politik, dan seterusnya. Nah, singkat cerita nih ya, kawan-kawan sekalian. Jadi, republikanisme itu ya digali berdasarkan tradisi klasik melalui praktik yang berlangsung di polis Athena ya, di polis Yunani kuno, dan juga digali dari pemikiran-pemikiran Aristoteles. Nah, tradisi yang berlangsung di polis Yunani tadi dan juga pemikiran Aristoteles sering disebut sebagai tradisi republikanisme klasik. Nah, dengan demikian ya kawan-kawan, bila kita ingin paham apa itu republik ya, ya salah satu sumber utamanya ya kita yang mempelajari tradisi pemikiran klasik ya dari Aristoteles tadi. Nah, di dalam pemikiran Aristoteles, ia sudah membedakan secara tajam antara polis dengan oikos. Nah, bila teman-teman misalnya baca, kalau katakanlah ada buku-buku misalnya pengantar ilmu politik ya, yang menyederhanakan polis menjadi eh, seakan adalah lokasi geografis sebuah negara ya, itu sebenarnya pengertian yang keliru ya. Karena di dalam Aristoteles, polis lebih dimaknai sebagai suatu wahana untuk mewujudkan common good atau kebaikan bersama. Dan dengan kata lain, polis menyangkut hajat hidup orang banyak atau menyangkut kehidupan publik. Nah, polis tadi ya dibedakan dengan oikos. Oikos itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai kehidupan privat. Nah, tapi kita harus selalu ingat bahwa Aristoteles saat mendefinisikan mengenai polis, istilah polis itu berkaitan juga dengan istilah lain yang disebut sebagai zoon logon ethon, yang secara sederhana ya bahwa ya manusia bertindak itu ya didasarkan pada kemampuan logos. Itu artinya apa? Tindakan manusia atau tindakan seorang warga di dalam polis atau di dalam politik ya harus didasarkan juga pada kemampuan logos, kemampuan akal. Gitu ya. Dan implikasi lainnya dari pembedaan yang tajam antara oikos dan polis tadi, bahwa yang namanya kepentingan pribadi, ambisi-ambisi pribadi, kepentingan privat tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi kepentingan hajat hidup orang banyak. Dan dengan demikian, sebuah tindakan politik harusnya
tidak didasarkan juga pada kepentingan pribadi. Nah, itu ya gambaran singkatnya. Pemikiran Aristoteles dan tradisi yang berlangsung di polis Yunani tadi ya dikembangkan lebih lanjut oleh Cicero pada era Roma ya. Nah, di dalam Cicero ia sudah mengemukakan istilah yang ia sebut sebagai res publica dengan res privata. Ya, jadi itu dikembangkan dari istilah polis dengan oikos tadi ya. Berlanjut di era romantik ada pemikir lain yang bernama Machiavelli. Nah, sementara di era kontemporer kita menjumpai pemikir republikanisme dalam sosok Hannah Arendt, Philip Pettit, dan lain-lainnya. Nah, masing-masing pemikir republikanisme memang memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Nah, tapi salah satu kesamaan di antara mereka adalah rigiditas di antara yang privat dengan yang publik atau res privata dengan res publica. Nah, dari penjabaran singkat saya tadi ya, perbedaan atau distingsi antara yang privat dengan yang publik segala macam seharusnya mengandung sekali lagi implikasi di dalam ketatanegaraan maupun etikalitas politik kita. Saya ambil contoh gampangnya nih ya. Seperti ini misalnya. Sebuah atau suatu kepentingan privat, katakanlah kepentingan ekonomi segelintir elit misalnya, tidak boleh mengintervensi kebijakan-kebijakan publik. Nah, yang jadi soal gitu, bila kita membaca sejarah ekonomi politik di negara kita ya, akumulasi kapital aja, akumulasi kekayaan itu tidak terjadi dengan bekerjanya mekanisme pasar bebas, tapi melalui hubungan-hubungan atau relasi kekuasaan yang bersifat informal di antara penguasa yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam membuat suatu kebijakan publik dengan pengusaha atau para pemilik kapital. Nah, sebetulnya ya praktik tadi ya sudah menyalahi bagaimana seharusnya sebuah negara republik berjalan. Itu sebabnya kalau teman-teman misalnya baca Rousseau misalnya, seorang pemikir republikanisme di era pencerahan ya, dia pernah ngomong bahwa di dalam sebuah negara republik tidak boleh ada kesenjangan ekonomi ya yang begitu tinggi. Itu ya, rekan-rekan sekalian. Nah, kita pun ya harus selalu ingat juga ketika istilah republik itu disebut oleh para pendiri bangsa ya, seperti Tan Malaka, walaupun Tan Malaka di dalam manuskripnya yang sangat terkenal itu ya, Narde Republik itu dia memang kurang mengelaborasi ya secara teoritis mengenai pengertian republik ya. Ataupun misalnya Hatta misalnya. Ya Hatta juga sama kurang mengelaborasi juga memang secara teoritis ataupun secara komprehensif lah. Tapi setidaknya saat istilah republik itu disebut oleh para pendiri bangsa, itu menunjukkan bahwa republik menjadi bagian dari cita-cita historis berdirinya negara bangsa ini. Itu ya gambaran singkat dari saya ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.